Oke, seperti biasa iklan dulu lah ya. Kayaknya kalian buka ini dulu, nah itu kalian akan nonton yang namanya iklan. Hari ini seperti biasa kita ya ngobrolin tentang dunia kapal pesiar. Kalau ada pertanyaan ya silahkan bertanya ya teman-teman. Cukup gampang dan mudah sekali, tinggal bertanya, aku menjawabnya. By belum ada yang join nih. Tunggu dulu ya. Baru kelihatan ya? Belum ada join nih. Tidak masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak masalah. Oh, bagaimana? Udah ada yang join? Oh, baru satu orang yang join. Apa kabarnya teman-teman? Siapa ini yang orang pertama yang join? Apa kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Nah guys, halo. Selamat bergabung. Saya mau ngobrolin tentang dunia kapal pesiar ya, tentang dunia kapal pesiar aja. By the way, kalian apa kabarnya hari ini ya? Apa kabarnya kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Oke, aku tunggu dulu ya. Aku cari dulu ini Ufawi. Setelah itu aku baca komentar kalian ya. Oke. Pertanyaan dari bukan pertanyaan ini. Dia bilang Icon of the Seas meluncur, Bang. Iya, Icon of the Seas sudah jadi ya. Udah aku lihat di YouTube, udah aku lihat di channelnya Royal Caribbean juga aku udah lihat untuk Icon of the Seas ya. Wis. Siap-siap ke sana nih buat yang masih di rumah nganggur lama-lama ya. Menunggu jawaban dari pihak kapal pesiar kayak Royal Caribbean. Kayaknya nih kita OTW menuju ke sana nih teman-teman ya. Buat yang masih di rumah menunggu LOI, asik. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Singkatan MSC apa? Yang nanya Blue Lebat, orangnya di sini. MSC itu nama kapal, sayang. Aku nggak tahu apa kepanjangannya. Oke, selamat datang Ulum. Apa kabarnya nih? Oke, apa pertanyaan ini? Bang, di kapal ada tempe nggak beli? Di kapal ada tempe? Waduh, aku jarang banget lihat tempe ya. Nggak pernah kayaknya. Aku nggak pernah lihat tempe teman-teman ya. Iya sih. Apalagi tahu ya. Susah banget. Aku susah banget lihat tempe ya. Enggak teman-teman ya. Jadi aku nggak pernah lihat selama kontrakku 7 tahun di kapal pesiar. Aku nggak pernah lihat yang namanya tempe ya. Oke, dari Yudo Waza. Tips bahasa Inggris gimana bang? Biar cepet. Tips bahasa Inggris gimana bang? Biar cepet bisa. Oke, dari Yudowasa. Nah, tips dari aku sih kalian itu lebih sering praktek daripada teori. Ya, jadi setiap hari itu kalian ngafalin dua kata aja tentang dunia kalian. Tentang ya kesehari-harian kalian, tentang dunia pekerjaan kalian, tentang apa lagi? Tentang pas di bandara seperti itu ya. Jadi kalian hafalin dua-dua kata setiap hari. Jangan banyak-banyak, takutnya nanti kalian lupa ya. Kayak gelas diisi air, kalau kepenuhan itu akan meluap gitu ya, meluap. Apa bahasa Indonesianya? Ya, jadi airnya itu tumpah seperti itu. Satu hari dua kata aja, setelah itu kalian banyak-banyak praktek, dengerin lagu ya. Sebenarnya nih dia ini ngomong apa sih? Terus nonton film ya, biasanya nonton film itu cepet kalian ngerti. Kalau kalian pengen bisa bahasa Inggris ya. Pada intinya sih lebih sering praktek ya. Kalau di kapal pesiar itu kan setiap hari praktek. Kita ngomong sama teman yang dari luar negeri, sama bule, sama tamu gitu ya. Modalnya cuma nekat aja. Kalau pengen bisa bahasa Inggris, nekat aja ngomong ya. Jangan pernah takut salah. Itu aja modalnya. Lama-lama kalian pasti bisa. Kalau nggak nekat, masih malu-malu, ya lama bisanya. Oke, itu aja tipsnya dari aku ya, teman-teman. Dari Yudowaza ya. Oke, dari Dedi Gunadi. Total berapa kali interview dari awal hingga bekerja di kapal Bli? Oke, tergantung teman-teman. Kalau kalian misalnya lewat
mandiri lewat websitenya langsung di Royal Caribbean, kayaknya itu cuma sekali doang. Langsung kalian interview ke user kalau kalian melamar secara mandiri ya. Tapi kalau kalian melamarnya lewat agent, kalian itu kayaknya ada yang namanya pra interview dan setelah itu final interview ya. Ya kurang lebih 2 atau 3 interview kalau lewat agent. Kalau dulu saya itu kan lewat agent. Nah, jadi sebelum saya ke agent, saya kan di interview dulu di kampus saya tentang apa yang saya lamar. Saya di kampus di interview, di agent di interview lagi. Setelah itu ke user ya. Jadi kurang lebih 3 kayaknya kalau lewat agent ya, 2 atau 3 kali. Kalau kalian mandiri sih sekali doang sama user ya. Itu melamarnya secara mandiri. Itu sih ya, setauku itu. Soalnya aku kan di interview sekali doang pas mau balik. Jadi nggak di interview lagi seperti itu ya. Oke, dari Ulum, I'm good beli. Boleh nggak kalau kita bawa tempe satu bungkus bawa ke Krumes, numpang digoreng di Krumes. Untuk numpang goreng itu nggak bisa teman-teman, kecuali kalian punya teman dari dapur ya. Kalian punya teman dari dapur atau kalian bekerja di dapur. Nah, kalau kalian bawa tempe gitu kayaknya boleh ya, boleh. Tapi kan ribet banget teman-teman, lagi goreng. Kalian emangnya kangen banget sama makanan Indonesia. Kayaknya sih emang boleh sih, boleh dibawa. Apa namanya, boleh dibawa ke kapal pesiar. Tapi gorengnya itu harus ada orang dalam ya teman-teman. Jadi kalian itu masak di kapal pesiar itu cuma pakai microwave ya. Kalau kalian di luar anak dapur ya. Misalnya kalian anak restoran, anak housekeeping, kalau kalian pengen masak mie itu masaknya lewat microwave. Tinggal masukin, dipanesin, nanti jadi cereng seperti itu ya. Jadi seperti itu cara masaknya. Kalau kalian di luar dapur ya. Tapi kalau kalian anak dapur itu masaknya pakai minyak ya. Masaknya pakai minyak, itu namanya itu untuk penggorengan ya. Untuk penggorengannya itu namanya deep fat fryer ya teman-teman, deep fat fryer. Jadi itu nama tempat penggorengan di kapal pesiar ya. Oke, tempat ngoreng-ngoreng lah seperti itu. Oke, dari Yudowasa, bedanya ngelamar lewat agent sama langsung ke company apa bang? Oke, kalau kalian melamar lewat agent, yang pastinya itu banyak tahapan dan juga kalian itu biayanya lebih banyak keluar dan lebih simpel untuk masalah pengurusan dokumen ya. Jadi dituntunlah kalian. Nah, sedangkan kalau kalian melamar secara mandiri, itu artinya kalian itu interview secara langsung. Jadi kalian komunikasi itu lewat email saja. Nanti kalian dikasih tahu kapan di interview. Nanti kalian siapkan diri, pastikan rapi ya. Ketika kalian interview pastikan rapi. Nah, ketika kalian interview kalian kan lulus tuh. Nah, ketika kalian lulus, di sana kalian akan menerima yang namanya offer letter. Nah, setelah kalian menerima offer letter, di sana kalian membuat yang namanya dokumen kapal pesiar. Nah, untuk membuat dokumen kapal pesiar itu kalian harus bisa secara mandiri ya. Tapi kalau lewat agent juga boleh. Jadi bedanya sih kalau kalian mandiri itu lebih mudah, lebih murah jatuhnya untuk biayanya, dan itu pun kalian harus gimana ya? Harus banyak-banyak punya apa ya? Aku bilang pergaulan lah sama temen yang kerja di company yang kalian lamar gitu ya. Jadi biar ada informasi sedikit kayak gimana seperti itu ya. Misalnya kalian berteman sama saya gitu kan, gimana nih Bli misalnya untuk masalah interviewnya gitu kalau melamar secara mandiri. Nah, sebelumnya saya jelaskan ya, interviewnya sekali doang ya sama user ya. Jadi itu bedanya. Kalau lewat agent jatuhnya lebih mahal, soalnya kita menggunakan jasa mereka untuk membayar apa namanya itu, untuk membuat dokumen-dokumen yang kita perlukan. Sedangkan kalau mandiri ya jatuhnya lebih murah. Untuk pembuatan dokumen saya udah jelaskan bagaimana caranya membuat paspor, Simenbook, BST, medical certificate, cara membuatnya ya. Dan yang saya belum tahu adalah visa aja ya. Jadi satu dokumen aja saya belum tahu, soalnya membuat itu di luar Bali teman-teman ya. Jadi terpaksa saya lewat agent ya, jatuhnya agak lebih mahal, nggak apa-apa ya, soalnya kita pakai jasa mereka ya. Jadi gitu bedanya ya untuk perbedaannya. Tapi kalau kalian melamar secara mandiri, kalau kalian nggak tahu misalnya prosesnya ya, yang pastinya sih stres teman-teman ya, apalagi belum pernah mengalaminya. Tapi kalau udah mengalaminya,
pelan-pelan kalian bisa seperti itu, yang pastinya kalian bisa ya. Itu bedanya ya. Yang penting Yudhawasa ini banyak-banyak aja bertanya untuk masalah melamar secara mandiri ya, banyak-banyak bertanya. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, seperti itu ya. Oke, dari baca PDF, bang nggak ke kapal lagi. Ke kapal lagi sih ya, jadi masih nunggu yang namanya job letter. Nah, kalau misalnya aku udah dikasih job letter, aku akan kabari kalian ya. Semoga aja dikasih. Kalau nggak dikasih gimana, ya udah, pasrahkan hidup ini. Asik. Oke, masih di rumah aku ya. Dari Dedi Gunadi, mau naik ke kapal itu ada interview lagi bang? Ada. Ini sama kayak kita melamar pekerjaan teman-teman ya. Jadi ada yang namanya interview lagi. Jadi ditanya lah ya. Jadi ditanya kalian itu masalah pekerjaannya. Nanti kalau udah lulus dikasih yang namanya offer letter ya, atau job letter. Perlu ya. Kalau nggak perlu interview mah gampang sekali, tinggal masuk aja. Oke, dari Harry, salam. Oke, ini temanku ini ya. Oke, di thumbnailnya tuh dia yang kayak gini itu ya. Oke, Harry, kau di rumah kah? Banyak duit kau ya, baru pulang dari kapal pesiar. Oke, dari Yudhawasa, main cewek bebas nggak bang di kapal? Waduh, main cewek nggak bisa teman-teman ya. Di kapal pesiar itu ada aturannya ya untuk masalah cewek ya. Jadi ada aturannya, jadi agak sedikit, bukan sedikit sih, emang agak ketat banget. Jadi misalnya kalau kalian ada cewek nih, tiba-tiba kalian merayu kayak kayak orang Indonesia di rumah, dirayu-rayu seperti itu ya, godain, atau kalian nyentuh-nyentuh tangan, pantat, itu kalian bisa pulang coy. Ya kalau dia nggak terima seperti itu ya. Jadi hati-hati ya untuk masalah cewek ya di kapal pesiar. Jadi agak ketat banget di kapal pesiar ya. Apalagi misalnya kalian sok kenal sama cewek gitu ya, kalian godain, misalnya ya pokoknya godain lah, berapa nomor branya, berapa nomor CD-nya, kalian bisa bisa aja kalian dipulangin coy ya. Itu namanya kalau di kapal pesiar itu istilahnya harassment ya, pelecehan seperti itu ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi nggak bebas di kapal pesiar ya. Kalau di luar kapal pesiar itu kan milik, misalnya di Indonesia itu ada juga aturannya ya. Jadi nggak sebebas, bebas banget ya gitu. Oke, dari Cati, bang telat nggak? Enggak, baru berapa menit nih? Baru 12 menit. 1 jaman aja kita live ya, kurang lebih 1 jaman aja kita live ya. Oke, dari Agus Junaidi, kalau ngelamar lewat company langsung, misal ngelamar di Royal, dokumennya diminta sebelum interview atau setelah lulus interview. Nah, untuk masalah dokumennya itu diminta setelah lulus interview teman-teman ya. Soalnya kalau kita pakai logika, mana mungkin kita disuruh buat dokumen dulu tapi kita belum interview, ngerti nggak gitu loh ya, belum interview. Nah misalnya kalau kita digagalkan, misalnya nggak lulus, ya percuma dong kita buat interview ya. Jadi kita interview terlebih dahulu, yang pastinya punya pengalaman ya, punya sertifikat kerja kalian. Setelah itu kalian melamarnya, kalian kan masukin data tuh ketika kalian melamar tuh. Nah untuk cara melamarnya saya udah buat di YouTube saya, dari bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada intinya semuanya itu adalah kalian cuma memasukkan data diri kalian aja. Kalian masukkan ya, yang ada-ada aja kalian masukkan ya. Kalau nggak ada ya jangan dipaksain ya, seperti itu. Nah nanti kalau kalian udah selesai memasukkan data, kalau udah selesai memasukkan data, nanti kan di interview. Kalau udah lulus, nanti kalian baru buat dokumen ya. Dokumen yang diminta kayak paspor, BST, Simen Book, medical certificate, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke, Harry udah di Simponi katanya, udah di kapal. Widih, banyak duit ini orang. Dia balik lagi ke Simponi. Oke, bang, gue telat ya? Enggak telat, baru aja mulai ini ya. Kalau kalian nanya tentang dunia kapal pesiar, silahkan berkomentar ya, nanti aku jawab. Oke, kalau aku bisa ya. Baca PDF, bang, kerja di kapal melamar banyak yang ditolak kah? Bang, kerja di kapal melamar banyak yang ditolak kah? Untuk masalah ditolak itu sih sebenarnya nggak terlalu banyak, kecuali ya kalian
nggak bisa jawab ketika interview ya, dan juga ketika pas medical sertifikatnya itu kalian nggak bisa kerja. Untuk masalah ditolak aku kurang tahu ya, soalnya nggak kelihatan datanya berapa yang ditolak seperti itu ya, gitu. Sebenarnya ada juga yang udah beberapa interview, misalnya interview sekali, misalnya dia ditolak, setelah itu dia interview lagi, lulus, ada seperti itu. Untuk masalah berapa banyak yang di apa namanya bang kerja di kapal, apa nih bang kerja di kapal melamar banyak yang tolak kah? Oh, aku nggak tahu ya teman-teman, yang pastinya ada yang ditolak, tapi aku nggak tahu berapa jumlahnya gitu ya. Nah, ditolak itu kan alasannya mungkin karena pas interviewnya ya, ketika pas interviewnya nggak bisa jawab, atau bisa aja pas medical ya, pas medical ada penyakit atau tulangnya itu banyak yang misalnya bekas kecelakaan itu ya, disambung-sambung sama pen, itu nggak bisa kerja di kapal pesiar. Itu sesuai dengan pengalaman temanku aja ya, yang medical, yang new hire ya, nggak bisa dia. Oke, di Juna Vlog, bang gaji berapa bang? Wih, gaji di Royal Caribbean itu yang paling kecil kalau nggak salah 880-an ya. 880-an itu udah basic aja, itu yang paling kecil ya. Yang paling banyak ya di atas itu ya. Oke, dari Ulem, bang di Royal ada posisi asisten store uniform, asisten store linen, tailor. Saya lihat di agent A ada lowongan itu. Oh, ada. Ya, jadi ada yang namanya asisten store uniform ya, ada asisten store linen. Kalau asisten store linen aku nggak, kurang terlalu. Untuk tailor juga ada ya. Untuk tailor itu ada. Jadi tukang jahit kan ada. Kalau tailor yang aku sering lihat itu kebanyakan dari 3 negara aja aku pernah lihat, dari Indonesia, dari India, dan dari Filipina ya. Jadi 3 negara aja yang aku sering lihat tukang jahit di kapal pesiar gitu. Ada kok, bisa ini kalian melamar lewat agent kalau kalian melihat ya, dan juga mempunyai skill seperti itu. Nah, untuk masalah ini kalian di mana mencari pengalaman sih aku kurang tahu ya teman-teman. Kayaknya ini kalian perlu gimana ya, lebih baik sih kalian tanyakan ke agentnya ya untuk persyaratannya ya. Soalnya ini kan di luar dari pariwisata untuk masalah tailor ini ya. Atau mungkin kalian dites saja nanti ketika cara menjahitnya seperti itu ya. Dari Katie, bang mau aku pilih subscribe atau like bang? Ya terserah, mau subscribe mau like nggak apa-apa ya. Aku ucapin terima kasih banyak ya sudah berkomentar. Baca PDF, bang di rumah udah berapa lama? Aku Maret ini hampir nyentuh 2 tahunan teman-teman. Lumayan ya, 2 tahun ya. Masih bisa survive aku ya. Biasanya sih kalau udah 1 tahun itu udah habis uangnya coy. Sekarang 2 tahun ini masih bisa survive ya. Oke, di Juna Vlog, bang kerja di kapal besar harus ganteng atau wajah pas-pasan kayak abang ini boleh juga nggak bang? Asik. Ini pertanyaannya gokil banget ini ya. Ya boleh-boleh aja, entah kalian ganteng kayak bodoh kayak jelek kayak, yang penting bisa bahasa Inggris dan mau bekerja ya bisa ya. Tampang nggak terlalu dipikirkan ya, yang penting anu aja, normal ya, yang penting normal ya. Jadi nggak aneh-aneh seperti itu ya untuk masalah wajahnya. Bisa kok, bisa. Oke, dari baca PDF, bang ada tes Marlin atau Kripelin nggak? Untuk sekarang katanya ada untuk tes Marlin ya. Jadi tes kayak psikologi itu kan. Sebelumnya ada yang berkomentar, Marlin itu ada yang ngasih tahu, Marlin itu katanya tes apa namanya itu? Psikologi ya. Ada. Untuk sekarang ini udah ada. Karena kenapa sekarang ini udah ada? Karena mungkin karena terlalu banyak masalah di kapal pesiar ya, untuk masalah krunya kayak depresi seperti itu mungkin ya. Maka dari itu diadakan tes Marlin ya. Kalau dulu aku nggak apa namanya itu, nggak ada tes Marlin kalau dulu ya. Seingat aku waktu kontrak pertama. Oke, dari Katie, ya udah bang subscribe aja bang, seru labnya. Oke, terima kasih banyak ya. Subscribe itu gratis loh teman-teman ya, jangan pelit-pelit ya. Tapi nanti kalau muncul videoku, kalau suka tonton, kalau nggak suka skip aja ya, santai aja sama aku.
Oke, dari Niko Yoga Mahendra. Oke, perasaan aku tahu ini ya gambarnya orangnya ya. Rajin lab sekarang Bang Upa. Iya, soalnya nggak ada kerjaan ya, nggak ada kerjaan dan juga ya mau join ya. Dan juga mau nyapa teman-teman gitu. Soalnya gini loh, laptopku itu kalau lagi ngedit ya, kalau panas dikit aja itu ngelag teman-teman ya. Maka dari itu aku sekarang ini agak sedikit diuji emosiku untuk masalah ngedit ini. Makanya dari itu aku lebih sering ngupload short video karena itu nggak terlalu membuat laptopku ngelag ya. Itu. Oke, dari Ulum, asisten store uniform atau linen di Royal tugasnya ngapain aja, Bli? Oke, untuk masalah ini di asisten store uniform itu atau linen itu biasanya mereka ya untuk gini teman-teman, misalnya kalau ada yang join ya, kalau ada yang join ke kapal pesiar, dia yang handle. Jadi dia yang memberikan uniformnya seperti itu. Nah, untuk masalah ini eh, apa namanya itu asisten store uniform, kayaknya dia itu banyak kerjaan yang dikerjakan ya, jadi nggak uniform aja. Yang aku lihat di Royal Caribbean itu mereka kadang-kadang gimana ya, pokoknya kerjanya tuh di mana-mana teman-teman ya, nggak tentang uniform aja atau linen aja ya. Yang aku tahu sih gitu, dia itu jaga ini uniformnya, nanti kalau ada yang join itu dia yang ngasih pakaiannya, terus dia yang tanda tangan kertas seperti itu ya, tanda tangan kertas buat uniformnya itu kan perlu tanda tangan kan, perlu dicap. Yang aku tahu itu aja, sebenarnya simple sih ya. Yang aku lihat itu kebanyakan sih orang hitam ya, yang aku lihat untuk masalah uniformnya, dan juga dari Filipina yang aku lihat. Yang aku lihat sih santai mereka tugasnya ya. Oke, dari baca PDF, maaf bang, 2 tahun, abang ke agent nanya-nanya atau emang lagi pengen di rumah? Maaf bang, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Abang nggak ke agent nanya-nanya atau emang lagi pengen di rumah? Aku kan gini teman-teman, aku itu sekarang kan udah nggak pakai agent untuk masalah menerima job letter ya. Jadi aku itu udah langsung sama company-nya. Soalnya aku tahu caranya. Jadi kalau di Royal Caribbean itu kalau pengen job letter, misalnya kalian di rumah itu bisa lewat email. Jadi aku simpen ya email dari schedulernya, aku simpan. Setelah itu kalau di MyRCL itu kan ada tuh buat ngechat. Nah sekarang itu udah nggak ada menu scheduling itu udah nggak ada ya, nggak tahu kenapa kok bisa nggak ada. Biasanya sih aku lewat scheduling ya, untuk menunya itu aku minta ya. Jadi sebelum aku lama di rumah itu aku udah bilang sama company-nya bahwa aku tuh ada program pengen buat baby seperti itu ya. Jadi ya setelah itu dia nanya lagi untuk memastikan, ya aku jawab seperti itu. Dan aku sih nggak ke agent lagi teman-teman ya, jadi aku udah langsung aja ke company-nya. Ya contohnya aku kan udah di interview, udah nerima offer letter ya, jadi ada respon dari pihak company. Jadi siapa yang aku hubungin itu udah terhubung ke company, otomatis kan aku udah bisa ke company. Nanti kan nunggu LOI aja, itu datang baru buat visa. Untuk visanya sih aku lewat agent biasanya ya, karena aku nggak tahu prosesnya. Enggak sih. Oke, sebenarnya sih oke, sesuai dengan pengalamanku yang teman-teman, sebenarnya sih aku nggak pengen lama-lama di rumah ya. Sebenarnya aku nggak pengen lama-lama di rumah ya, karena cuma pengen program aja sih sebenarnya ya. Maka dari itu ya gini, kalau pas pengen berangkat nggak langsung dikasih job letter, tapi nunggu lagi. Kalau lewat 1 tahun di rumah, nunggu lagi di interview lagi seperti itu. Jadi itu pengalamanku ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cuti kayak aku, pikir-pikir 2 kali ya. Jadi kalau kalian pengen berangkat lagi itu nggak sebulan 2 bulan dikasih job letter, palingan lagi 6 bulan atau 1 tahunan ya. Lumayan lama ya. Tergantung situasi juga, karena sekarang juga ada yang perang gitu ya, mungkin aja lebih lama ya. Oke, dari Katie, ya udah bang, aku mau pergi dulu ya, mau makan, lapar. Siap, selamat makan ya Katie. Oke, dari Juna Vlog, bang, aku lihat orang Indonesia yang kerja di kapal besar banyak yang dapat jodoh bule bang, apakah benar bang? Oke, untuk masalah jodoh bule itu, aku jarang lihat ya, aku jarang lihat orang Indonesia itu jodohnya bule. Paling cuma pacaran aja ya, paling cuma buat ngecas aja biasanya. Iya, jarang aku lihat orang Indonesia itu jodohnya itu bule, jarang di kapal pesiar.
kecuali mereka pacaran itu ada, aku lihat ada yang pacaran bule sama orang kita itu ada, tapi untuk masalah jodoh nikah itu jarang, nggak pernah lihat aku ya, gitu teman-teman ya. Kalau kalian pengen pengen nyari bule di mana di kapal besar itu boleh ya. Gini tipsnya, kalau kalian pengen cari pasangan di kapal besar, tipsnya itu adalah kalian harus buang malu kalian. Kalian harus berani ngomong, harus berani ditolak ya. Itu tipsnya. Kalau kalian nggak berani ngomong ya udah, kalian nggak akan dapet jodoh bule ya. Harus berani ngomong. Jangan malu-malu, langsung to the point ya. Ajak party kayak minum kayak ke bar kayak gitu. Traktir dulu lah dikit-dikit. Ajak curhat-curhat dulu lah, asik. Oke, dari Ulum. Pernah jahit di kapal nggak beli? Itu bayar atau gratis? Nah, untuk jahitnya aku pernah. Soalnya waktu itu aku bajunya itu kebesaran. Jadi aku bawa ke tailor. Nah, sebenarnya itu gratis teman-teman ya. Jadi tailor itu kan mereka itu karyawannya kapal pesiar. Karyawannya kapal kapal pesiar ya. Sebenarnya gratis, tapi setiap aku jahit aku bayar, aku ngasih tips, bukan bayar ya, aku ngasih tips, soalnya aku kerjanya di runner, aku juga dapat tips ya. Jadi berkah yang aku dapatkan, aku aku berkahkan lagi kepada orang lain seperti itu ya. Karena di kapal besar itu gimana ya, kalau aku dapat tips biasanya, kalau ya ke tailor itu aku ngasih tips aja, sebenarnya itu gratis teman-teman ya, gitu. Kasihan tailornya ya nggak dapet tips, biasanya sih aku ngasih 5 dolar, kalau banyak pakaian yang dikecilin 10 dolar aku kasih, soalnya kan jarang banget ngecilin ya, paling ya eh setiap setiap beli pakaian aja ngecilin. Gratis ya teman-teman, nggak bayar ya. Baca PDF bang, jadi loker di kapal besar emang sulit ya bang, jadi lowongan kerja di kapal besar emang sulit ya. Bukannya sulit, sebenarnya lowongan di kapal besar itu setiap hari kita ada ya, setiap hari kita bisa ke agen untuk melamar ya. Jadi yang kita harus ketahui itu ya menunggu teman-teman. Soalnya gimana ya? Misalnya kalian melamar nih di agen. Nah, kalau ketika kalian lulus itu kalian kan buat dokumen yang lama ya. Jadi agak lumayan lama prosesnya. Nanti kalau udah ada kosong kalian berangkat. Jadi untuk masalah locker ini di kapal besar itu setiap hari ada teman-teman. Setiap hari ada di agent. Agentnya kan setiap hari buka itu kecuali Sabtu Minggu kalau nggak salah ya. Atau Minggu ya, kecuali Minggu. Nah untuk di websitenya juga mereka nerima-nerima aja kalau kalian membuka apa namanya, kalau kalian melamarnya ya. Nanti kalau ada yang kosong kalian di interview, mereka membutuhkan ya kalian gas masuk seperti itu. Nggak sulit teman-teman, di Bali banyak banget agentnya, tinggal ngelamar aja ya, nggak ada kata-kata sulit ya kalau kalian pengen gitu ya. Oke, dari Agus Junaidi, untuk new hire apply langsung lewat company, ada maksimal umurnya beli dan pengalaman training misalnya hanya 6 bulan, itu apa bisa ngelamar? Oke, untuk masalah 6 bulan kalian mempunyai apa namanya pengalaman, kayaknya sih belum bisa ya. Soalnya di agent itu kan mereka sudah ngasih persyaratannya 1 sampai 2 tahun. Kalau nggak salah sih 1 tahun ya. Jadi kalau 6 bulan itu masih kurang. Saranku sih kalau kalian lagi training, jangan berhenti dulu dari training kalian, atau jangan berhenti dulu dari tempat kerja kalian, soalnya ini prosesnya lama. Sambil menunggu itu akan pasti genap menjadi 1 tahun ya. Aku aja dari proses melamar sampai ke kapal pesiar itu 6 bulanan teman-teman. Nah kalian ini punya training 6 bulan, atau mungkin kalian sedang kerja misalnya 6 bulan ya, kalian coba aja dulu melamar, siapa tahu bisa, iseng-iseng mungkin ya. Sebenarnya sih nggak bisa kayaknya ya, kalau di agent tuh udah disebutkan 1 tahun, tapi kalau melamar secara langsung online mandiri itu aku nggak ada pengalaman berapa minimal pengalamannya ya. Coba aja kalian masuk di Royal Caribbean, nanti kalian bisa lihat di sana ya, gitu. Untuk masalah maksimal umurnya itu, yang terakhir aku ada info dari yang lamar secara online itu dia umur 35 bisa. Umur 35 bisa, tapi untuk di agent 30-an ya. 30-an kayaknya maksimalnya kalau new hire. Kalau melamar secara online 35 bisa katanya. Jadi saranku sih kalau kalian melamar secara online, coba aja. Coba aja kalian memasukkan data diri kalian, siapa tahu nanti kalian dapat email di interview. Ya kalian bilang berapa bulan pengalaman kalian seperti itu ya. Pada intinya sih kalian ketika melamar itu sedang bekerja aja ya, sedang bekerja.
Jangan kalian sampai diam di rumah ketika kalian melamar ya. Nanti kan kalian itu pasti aja, kalau pembuatan dokumen itu kan di telepon biasanya, tempat kerja kalian itu kayak visa itu ya. Itu. Jadi itu ya saranku ya, untuk masalah 6 bulan kayaknya sih enggak, kayaknya menurutku sih nggak bisa, soalnya di agent sudah disebutkan 1 tahun, itu otomatis untuk masalah di company itu kayaknya 1 tahun minimal ya. Oke, jangan terlalu ngebet banget ya, santai aja, nikmati dulu prosesnya dari awal seperti itu ya. Soalnya di kapal besar itu beda bro ya, nggak dapat libur, ingat ya, nggak dapat libur, setiap hari kerja. Dari Leo Gadget, malam bro, absen lagi, siap. Malam, hadir, siap. Mau tanya lagi dong, siap. Kok aku kirim email ke scheduler nggak dibalas-balas? Dah 3 minggu nih. Tiap 1 minggu udah kirim ulang. Apakah emang begitu? Jarang dijawab langsung. Iya, jarang bro. Jarang banget dibalas ya. Nggak, misalnya gini. Kalian kirim sekarang, itu balasannya itu bisa 3 minggu lagi atau sebulan lagi ya. Atau mungkin seminggu ya, jarang. Nah, nanti kalau udah dibalas itu biasanya cepat. Misalnya udah dibalas nih. Setelah dibalas, kalian balas kan? Kalian harus cepat balasnya, Bro. Sekarang kalian menerima email, kalian balas langsung. Balas langsung, mungkin besoknya atau lagi 2 hari baru dapat balasan. Kalau kalau ngirimnya di awal-awal ya, ngirimnya di awal-awal itu kayaknya lama dapat balasan. Nah, itu pun kalau kalian benar emailnya ya. Kalau salah ya nggak akan dibalas-balas seperti itu ya. Oke. Gitu. Emang awal-awal sih emang agak lama. Ketika itu aku meminta untuk balik lagi kan. Itu lama banget dibalas, Bro. Lama banget dibalas, akhirnya dibalas oleh company-nya. Bla 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 seperti itulah ya. Katanya gimana ya? Pokoknya masih penuh katanya, masih penuh, apa namanya tuh, orangnya di kapal pesiar. Nanti akan dihubungi. Nah, ketika dihubungi langsung dikasih interview, Bro. Gitu ya. Emang agak lama ya, teman-teman. Sabar ya. Jadi buat teman-teman ya, sabar ya, oke? Untuk masalah ini schedulernya itu ya. Oke, dari Juna Vlog, Leo Gadget scheduler nggak mikirin Lie doang mungkin, apa nih? Leo Gadget schedulernya nggak mikirin lo doang mungkin. Oke, lo mungkin ya. Iya, mereka itu kan banyak yang dipikirin bro untuk masalah scheduler itu. Jadi saranku ya, kalau kalian udah kontrak pertama nih, udah dapat job letter, kalian untuk kontrak kedua itu jangan pernah yang namanya kalian menolak job letter lagi. Kalian jalani aja ya, sampai kalian puas dengan pekerjaan di kapal pesiar dengan duit kalian yang ada di rumah. Kalau kalian merasa udah agak jenuh sekali, ya bilanglah istirahat kalau mau pengen program seperti itu ya. Kalau baru-baru jangan bro, nanti kasusnya seperti saya ini, udah 2 tahun di rumah ya. Lama bro, kalau nggak ada uang yang cukup ini aku udah nangis ini. YouTube nggak seberapa penghasilannya ya. Oke, dari Tata Setia Mukti. Bang, lu berasal dari mana bang? Aku dari Bali teman-teman ya. Salam dari Bali ya Tata. Oke, Tata dari mana nih? Dari Rusi. Oke, tahu Mica Indonesia nggak beli? Bagus nggak ya? Itu sekolah kapal pesiarnya. Oh, aku nggak tahu Mica. Mica ini aku nggak tahu ya. Sorry ya, aku nggak tahu ya. Yang aku tahu cuma satu doang, kampusku aja ya. PT Ratu, bukan PT Ratu, Mona, Mona College ya. Mica aku nggak tahu teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kalian kuliah atau belajar di tempat itu, saranku sih kalian searching dulu di Google. Ya, gimana ini sekolahnya? Apakah mempunyai agent ya? Kalau mempunyai agent itu bagus, atau dia menyalurkan ke kapal besar itu bagus ya. Jadi searching dulu ya, biar kalian itu kuliahnya tuh nggak sia-sia. Nanti misalnya kampusnya nggak kerja sama dengan kapal pesiar, tapi kalian pengen kerja di kapal pesiar, kalian kuliah di sana. Setelah kalian kuliah di sana, kalian nggak diurusin untuk masalah kerja di kapal pesiar, ya sama dengan rugi ya. Jadi kalian mandiri jadinya. Kalau di Mona College itu kan mereka mempunyai agent. Jadi nama agennya itu PT Ratu Ocean Rai Bali. Nah, setelah saya selesai kuliah, saya melamar di sana ya, yang pastinya diutamakan. Soalnya kan lulusan dari kampusnya mereka seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, lebih suka jahit pakaian ke orang Indo apa orang luar? Kalau aku sih lebih suka, semuanya suka.
kalau sesuai dengan pengalamanku di kapal pesiar, aku lebih suka jahit sama orang kita ya, jadi lebih simple untuk cara pengaturan, misalnya bajunya ini ya, jadi ngomongnya itu lebih mudah gitu ya. Gimana segini segini gitu kan lebih enak ya. Aku lebih suka orang kita sih. Setelah itu orang Filipina, aku sempat punya teman tukang jahit dari Filipina ya, dia juga baik orangnya, namanya Noel kalau nggak salah. Aku sempat interview dia, bikin short video kalau nggak salah ya. Oke, dari Galih Wibu 123. Bang, asal dari mana? Aku dari Bali, teman-teman. Ya. Salam dari Bali ya, Wibu. Oke, dari Ulum. Beli, pernah hari raya Idul Fitri, Idul Adha di kapal nggak? Itu kita yang muslim pada sholat IED-nya di mana? Oh, untuk masalah sholat itu ada tempatnya teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman muslim yang kerja di kapal pesiar, mereka itu ada tempatnya untuk masalah ini nih, apa namanya nih, Idul Fitri ya, untuk masalah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu disediakan tempatnya teman-teman ya. Jadi disediakan tempatnya kalau kalian pengen Idul Fitrian atau Idul Adha ya. Sebenarnya sih kalau sebelum itu minta izin dulu ya. Jadi jangan asal-asalan. Biasanya itu ada ketuanya. Jadi di kapal besar itu yang umat muslim itu ada ketuanya satu yang harus berani ngomong ke HR. Misalnya pengen sembahyang seperti ini, minjem tempat, itu diperbolehkan ya. Itu ada tempatnya, diperbolehkan kok. Yang aku lihat itu mereka itu diperbolehkan ya untuk masalah ini dah, hari raya Idul Fitri ini ya. Aku sempet dulu Idul Fitri itu di kapal pesiar. Wih, makan-makan teman-teman ya, banyak banget ya, makan-makan. Jadi semua orang itu yang kerja di kapal pesiar, yang pokoknya semuanya lah ini apa namanya nih, Idul Fitri atau Idul Adha ini kayak kru party teman-teman ya. Cuma namanya aja kita beda. Dalam artian ini hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ketika acaranya tuh dimulai, itu kan biasanya makan-makan di kapal besar itu semuanya datang teman-teman. Soalnya makanan Indonesia itu di kapal besar itu, waduh, kayaknya favorit banget nih buat karyawan di kapal besar ya. Pasti rame, pasti cepat habis ya. Oke, dari Setio Purnomo. Malam Lipa, selamat malam. Apa bisa kita bawa rokok di dalam koper waktu kita di bandara? Katanya kalau ketahuan bisa kena denda, apa benar? Nah, untuk masalah rokok, jadi yang aku baca di Google ya, jadi itu diperbolehkan membawa rokok, tapi taruhnya itu di koper teman-teman ya, bukan di hand carry ya. Jadi koper koper yang ditaruh di bawah pesawat, bukan kalian bawa koper kecil itu ya. Yang aku tahu ya, jadi taruh di sana koper, koper yang ditaruh di bawah bawah pesawat itu ya, taruh di sana. Yang aku tahu ya, soalnya aku nggak ngerokok teman-teman, aku nggak pernah bawa rokok seperti itu ya. Jadi taruh aja di sana, diperbolehkan, dan itu juga ada batasannya berapa kalian bawa ya. Jadi coba deh kalian cari di Google. Sempet saya searching di Google, itu ada batasan membawa rokok. Kalau temanku lihat itu dia bawa satu pak itu ya, untuk masalah rokoknya satu pak kurang kayaknya. Iya, maaf ya untuk masalah Setio Purnomo, aku nggak ada pengalaman untuk masalah ini. Tapi ada temanku yang bawa rokok tapi ditaruh di kopernya, koper yang besar maksudnya ya. Nanti itu kan ditimbang dan itu ditaruh di bawah pesawat ya, di bawah pesawat, bagasi pesawat seperti itu ya. Bukan yang tempat duduk di atas itu, bukan. Gitu. Enggak kok. Kalau ketahuan enggak kok, enggak denda. Paling kalau kalian bawanya lebih paling diambil oleh mereka ya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk masalah rokok bisa kok dibawa ya. Yang penting jangan melewati batas yang sudah ditentukan. Untuk masalah batasnya itu kalian cari di Google ya. Ya, untuk masalah ini siapa namanya nih, Setio Purnomo ya. Aku nggak tahu berapa pastinya. Oke, dari Leo Gadget. Oke, oke, siap. Harus bersabar lagi berarti. Thank you ya infonya ya. Harus bersabar ya. Sabar bro ya. Aku aja lama ini bro, santai. Sampai sekarang belum ada LOI ya. Belum ada LOI, santai. Tata Setia Mukti, salam bang dari Jakarta Selatan. Siap. Salam buat Bang Anis ya. Gubernurnya ya. Oke, AP official, mau nak singgah aja hadir beli. Woi, deh mantap ini. Ini satu anu nih, satu jurusan ini. Oke, dari Neng Chungbun, Micah Alpha Manggasai beli. Oh, untuk Manggasai ini aku pernah dengar, tapi untuk masalah bagus enggaknya sih aku kurang tahu ya.
kurang tahu. Sebaiknya sih kalian cari orang yang pernah sekolah di sana, gimana pengalaman mereka ya. Atau kalian cari websitenya, gimana komentarnya yang ada di sana. Biasanya kan mereka ini udah punya yang namanya TikTok, IG gitu ya. Kalian cari di sana. Jadi untuk masalah bagus tidaknya itu aku nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi lebih baik searching dulu ya, searching dulu. Seperti aku itu sebelum aku kuliah aku searching teman-teman, sekitaran 5 kampus aku datengin ya. 5 kampus aku datengin, aku tanya itu sama temanku, gimana kalau saya pengen ke sana, gimana izinnya gitu, seperti itu ya. Kalau pengen kerja di kapal pesiar apakah punya izin, seperti itu tanyakan. Misalnya oh ke sana aja, misalnya dia bilang gitu berarti dia nggak punya izin ya. Kalau dia bilang punya agent namanya ini, ya udah bagus kalian sekolah di sana ya. Jadi pentingnya kita melihat dulu informasi tempat yang kita akan mau belajar di sana ya. Jangan asal-asalan masuk seperti itu. Kalau aku nih Magasa ini pernah dengar tapi nggak tahu bagus enggaknya ya. Maaf ya. Oke, dari Ulum Rozi. Mica Indonesia bagus, termasuk dalam naungannya Alfa Saisai. Oh, katanya bagus katanya nih, katanya Ulum ya. Oke, dari Vena Widianti. Bang, kenapa kebanyakan kata orang makanan di Krumes itu rasanya hambar? Apa karena cooknya asal masak yang penting cepat jadi gitu? Oke, ini pertanyaannya hampir sama dengan yang kemarin ya teman-teman. Gini loh logikanya teman-teman. Di kapal pesiar itu nggak ada istilahnya sepi, nggak ada istilahnya rame, pasti gitu-gitu aja orangnya ya. Jadi dalam artian ya berapa krunya misalnya 2000 ya 2000 orang akan makan di sana seperti itu. Nah logikanya gini, kalau saya sebagai tukang masak, saya nggak akan masak terlalu enak. Logikanya begitu, saya nggak akan masak terlalu enak. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya kalau saya masaknya terlalu enak, itu akan membuat saya hard time ya. Jadi saya akan kerja keras ya, cepat habis seperti itu. Kalau makanannya itu agak lambat habisnya, itu kalian nggak terlalu banyak kerja keras ya. Jadi rata-rata makanan di kapal pesiar itu ya hambar. Maka dari itu banyak orang Indonesia yang kerja di kapal pesiar, mereka membawa sambal, membawa apalah gitu ya, jadi makanan dari rumah seperti itu yang udah dikeringkan gitu logikanya. Kalian pernah nggak lihat nasi goreng yang paling parah? Nasi goreng yang kalian paling parah, aku pernah lihat teman-teman di kapal pesiar tempatnya. Lebih enak nasi goreng yang ada di jalan raya, yang 15 ribuan itu. Lebih enak itu. Iya. Kalau di kapal pesiar itu nasi gorengnya aduh. Anjir, bukannya aku gimana ya? Ini sesuai dengan yang aku lihat aja. Bukannya aku gimanain tukang masaknya. Sempet aku lihat, kayaknya ini masak ini bukan orang Indonesia, coy. Kayaknya orang India yang masak nasi goreng. Udah nasinya kayak bubur dipaksain. Aduh, coy, ini nasi goreng apa? Aduh, pokoknya parah ya. Jadi bener, ya, jadi bener. Makanan di kapal pesiar itu khususnya di Krumes itu hambar. Jarang yang ada enak, ya, jarang yang ada enak. Ya, jarang yang ada enak, jarang banget ya. Gitu. Kalau enak cepat habis teman-teman. Kasihan tukang masaknya ya, banyak buatnya. Dimarahin sama bosnya, kenapa sampai bisa habis? Seperti itu. Itu logikanya. Kenapa sampai bisa run out? Kalau run out, di mana lagi nyari bahannya? Itu. Sedangkan dikasih budget ini buat kru segini. Nah, gimana caranya itu biar cukup? Lebih baik sisa daripada kekurangan. Kalau kekurangan ya kalian ya kejar-kejaran lagi. Seharusnya udah istirahat, kerja lagi seperti itu. Gitu loh ya, Vena Widianti. Oke, dari Untung Suroyo, Untung Suroyo, 3 slot maksimal. Oke, udah dikasih tahu nih ya, 3 slot maksimal. Oke, yang tadi nanya tentang rokok ya, udah dikasih tahu sama Untung Suroyo. Baca PDF. Bang, jadi loker setiap hari ada, cuman yang lama nunggu apa? Oh, yang lama nunggu. Oke, nggak pasti teman, nggak pasti ya. Jadi dalam artian lowongan setiap hari ada. Nah, untuk masalah kalian dipanggilnya tuh atau lama nunggunya tuh tergantung kebutuhan dari company ya. Jadi kalau mereka itu memerlukan, kalian akan diinterview, dapat job letter gitu ya. Interview lulus, nanti kalian urus surat-surat, langsung dapat job letter. Kalau udah dapat job letter itu artinya mereka membutuhkan kalian ya. Tapi kalau lama misalnya sampai 6 bulan, 1 tahun,
berarti mereka itu ya, misalnya kalian lulus ya, berarti mereka itu lagi nggak perlu seperti itu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk masalah lama nunggunya itu tergantung. Nah, saranku sih kalau kalian pengen cepat berangkat, pilihlah tukang masak. Soalnya tukang masak di kapal pesiar itu pada kabur semua ya. Jadi kalian isi ya. Pada kabur semua ke departemen kayak bar, restoran, housekeeping. Saya kan mantan tukang masak teman-teman ya. Gitu ya. Kalau kalian pengen cepat berangkat, pilih tukang masak atau tukang DJ-nya ya. Cepat kalian berangkat teman-teman ya. Seperti saya 6 bulan udah cus ya. Oke, dari baca PDF. Dan ada batas umur apa? Oke, untuk batas umur itu yang aku tahu itu 30-an kalau lewat agent, tapi kalau lewat online melamar secara mandiri itu yang terakhir aku dengar itu ada yang melamar sampai umur 35 ya. Umur 35 masih bisa. Oke. Itu yang aku tahu ya teman-teman ya. Oke, dari Rosi. Makasih. Kalau kisaran biaya sekolah kapal pesiar tahun ini kira-kira berapa ya? Oke, untuk tahun ini ya, yang aku dengar ya, yang kuliah untuk tahun ini tergantung juga ini kampusnya ya. Kalau kampusnya wah banget, fasilitasnya oke ya, otomatis mahal. Aku ambil pukul rata-rata aja ya. Untuk biayanya itu yang aku dengar itu sampai 15 sampai 20 juta untuk hari-hari ini ya. Kalau dulu aku kuliahnya 12 juta. 12 juta D1. Itu udah sampai selesai 12 juta. 12 juta setengah kalau nggak salah ya, 12 juta setengah. Dan itu juga kampusnya baru buka, baru aku tuh angkatan kedua dari Mona Singaraja ya. Itu sekitaran ya 7 tahun yang lalu itu 12 juta. Untuk sekarang ya 15 sampai 20 nyampe lah ya. Lumayan ya. Soalnya harga uang itu udah semakin gimana ya. Uang 100.000 aja kayak 10.000 coy sekarang belanjain ya. Oke. Oke, bunganya jatuh. Oke, siap. Oke, dari Ulum. Oke, ini menjawab pertanyaannya Rosi nih. Maksimal totalnya sampai 20 juta untuk biaya sekolah aja, belum berangkat ke kapalnya. Iya, belum berangkat lagi ke kapalnya. Itu sekitaran habis 60 70-an lah ya. Untuk sekarang ini. Kalau kalian lewat agent ya. Dari kalau apalagi ya bayar tiket. Bayar tiketnya sendiri, habisnya sekitaran segitu dan biayanya juga seperti itu ya. Ya, ya, ya seperti itulah 20 agent paling 30 40. Kalau dulu aku 40, sekarang mungkin udah 50-an ya, 50-an 60-an. Nah, kalau dari kuliah kalian sampai ke agent itu kan udah ya sekitaran, kalau dipukul rata sih rata-rata sekitaran habis ya 70 80. Nah, itu bisa dapat ya satu kontrak udah balik modal sebenarnya dan dapat untung juga. Tergantung kalian menggunakan uangnya kayak gimana ya. Oke, by the way udah berapa menit nih? Kita udah 47 menitan ya. Oke, masih ada 13 menitan lagi. Oke, pertanyaan dari Vena Widianti. Aku juga lihat banyak kru yang bawa bon cabe, apa segitu pentingnya bon cabe itu, Bang? Bon cabe itu sangat penting banget, teman-teman ya. Aku kasih tahu buat kalian. Sebaiknya kalian bawa aja makanan atau cabai-cabai, bukan cabai-cabean ya, cabai yang ada di toko-toko seperti itu ya. Kalian bawa aja itu. Nah, sebenarnya sih aku juga bawa cabai teman-teman ya. Bukan bukan cabai. Kayak sambal sasetan itu aku juga bawa. Tapi itu buat jaga-jaga aja. Dalam artian nanti kalau pengen makan gitu ya, pengen makan yang pedas aku bawa itu. Itu penting banget teman-teman, soalnya gimana ya aku bilang ya, makanan di kapal pesiar itu kan kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, lebih sering biasa-biasa aja, hambar seperti itu ya. Kadang-kadang kita juga pengen kan, wih pengen pedas nih, kangen pedas ya, ambil aja sambalnya seperti itu. Kalau aku sih males teman-teman ya. Males banget aku ngambil sambal ya, mending aku langsung aja ke mes. Kalau ada sambal, biasanya ada sambal di meja atau dikasih sama teman, aku minta itu gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk masalah sambal ya, buat kalian yang kangen pedas-pedasnya Indonesia seperti itu. Oke, dari Ulum, saranku ya untuk masalah cabe, saranku kalian bawa yang sasetan ya, bawa yang sasetan. Kenapa aku bilang begitu? Soalnya itu cepat banget habis. Kalian bawa satu sasetan itu sekali makan udah habis. Kalau kalian bawa serbukan itu, kalau kalian nuangin sendiri terus kalian masukin lagi di kantong, ya itu dikira pelit teman-teman ya. Pelit banget ini orang ya. Aku sempat juga mikir gitu ya, ada yang tapi aku jarang lihat kayak gitu ya. Jadi sambalnya tuh yang botolan itu yang serbukan, tetet
Tapi aku jarang lihat sih yang langsung masuk di kantong. Biasanya dibiarin dulu, nanti siapa yang minta dikasih seperti itu. Kalau itu sih cepat habis. Kalau saranku sih bawa yang sasetan atau sasetan yang paling kecil lah. Jadi setiap kali makan itu cukup buat kalian aja ya. Kalau ngasih sama orang lain ya boleh kalau ada sisa. Seperti itu. Pasti kok diminta sambalnya kalau kalian makan di kapal pesiar pakai sambal sasetan ya. Aduh, sambal itu ya bikin kita banyak makan sebenarnya di kapal pesiar, Bro. Oke. Oke, dari Ulum. Vena Widianti, lidah orang Indo itu bak sayur asem tanpa garam kurang sedap. Asik. Langsung dikasih nih sama si Ulum. Oke, dari Niko. Red bang, 100k rasa 10k beda kalau pegang 100. Yap, mantap ya. Oke, dari Vena lagi. Ya udah besok sekalian aku bawa garam juga, Bang. Nggak gitu juga kali ya. Jangan jangan bawa garam. Bawa sambal aja. Sambal aja yang banyain. Untuk masalah garam sih jangan. Ya, di kapal besar ada garamnya. Ada garam tapi sasetan ya. Garam, gula itu ada di kapal besar tapi sasetan. Seperti itu ya. Sampai keluar air mata loh aku ini. Gara-gara kalian ini lucu-lucu sekali. Oke, by the way ada pertanyaan lagi teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Oke, perasaan aku udah jawab semua ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan yang kurang kurang jelas, nanti kalian tanyakan aja ke aku ya. Nanti kalau aku bisa jawab, aku jawab ya. Seperti itu ya. By the way, terima kasih banyak nih untuk subscribernya terus bertambah ya. 35.000, sekarang OTW 36.000 ya. Terima kasih banyak nih yang udah subscribe ya. Semoga nih yang nonton, ini berapa? 14 orang. Semoga kalian cepet berangkat kerja di kapal pesiar ya. Nggak usah nonton lagi Pauye kayak begini ya. Kalau kalian cepet berangkat ke kapal pesiar kan nggak nonton lagi Pauye. Jadi kalian tahu ya kerja kapal pesiar itu kayak gimana ya. Jadi kalian bisa bikin konten lah, bisa bikin YouTube seperti itu ya. Oke, oke, baca PDF. Bang, iya siap. Apa? Oke, dari Ulum, beli di kapal ada bahan makanan yang basah nggak kayak gimana nih? Beli di kapal ada bahan makanan yang basah nggak kayak tahu tempe ikan asin gitu. Untuk tahu tempe itu aku jarang lihat. Ya, malah nggak pernah lihat aku tahu tempe. Sedangkan ikan asin juga aku jarang banget lihat ya. Jarang banget lihat. Ikan asin itu malah nggak pernah aku lihat, Bro. Untuk masalah ikan asin ini ya nggak pernah. Paling yang ada itu kalau misalnya ada ikan ya, kalian harus tahu ini, Bro ya. Di kapal besar itu untuk masalah ikan itu nggak ada yang namanya ikan utuh dikasih karyawan, kecuali tukang masaknya sendiri ya. Jadi kalau ada menu ikan khusus buat tamu, biasanya itu kepalanya itu buat buat karyawan, kepalanya doang, Bro, seingat aku ya. Aduh, gimana rasanya ya? Jadi kalian makan ikan tapi kepalanya doang, Bro. Itu ikannya emang besar sih, besar ya, tapi kalian makannya kepalanya doang. Jadi kalian kalau pengen nyari dagingnya itu kalian harus korek dulu, Bro. Kalau di kapal besar kayak begitu ya. Jarang banget aku lihat tuh menu di karyawan itu yang apa namanya itu ikannya tuh utuh. Jarang banget aku lihat, Bro. Jarang banget ya. Ya gitu. Tapi untuk kerja di Royal Caribbean sih untuk masalah makanan yang aku sesuai dengan pengalaman ya, yang aku rasakan itu bagus ya, bagus. Jadi hampir setiap bulan tuh ada aja makanan spesial. Malahan setiap 2 minggu sekali itu atau seminggu sekali ada makanan spesial ya. Kayak misalnya kalau di Royal nih ya, kayak Indonesian food pasti ada. Setelah itu Mexican food itu ya. Jadi setiap masing-masing negara itu ada makanan spesialnya setiap minggu atau setiap 2 minggu ya. Jadi ada gitu. Jadi itu juga ada akibat karyawannya itu komplain, teman-teman ya. Nah, kalau di Royal Caribbean itu misalnya karyawannya itu komplain untuk masalah masakan. Nah, itu maksudnya akan ditindaklanjuti ya. Jadi kalau di Royal Caribbean, sepengetahuan aku ya, mereka itu lebih mementingkan yang namanya kenyamanan karyawan ya. Jadi misalnya kita komplain untuk masalah makanan, nanti akan ditindaklanjuti biasanya. Nanti diperbaiki gitu ya, gitu. Dan juga kalau di Royal Caribbean misalnya kalian itu dikasih pekerjaan yang nggak masuk akal ya, misalnya 1, 2, 3, 4 orang itu dikasih pekerjaan yang nggak masuk akal, atau kalian dikasih hard time sama supervisor kalian. Nah, orang-orang yang dikasih hard time ini sama supervisor kalian itu kalian bisa komplain ke HR ya, bisa komplain ke HR.
Dan orang supervisor ini kalau jahat-jahat banget, dia itu bisa dipulangin bro. Ya, kalau di Royal Caribbean gitu bro. Jadi bos itu nggak sewenang-wenangnya. Bukan misalnya kalau di orang orang kita kan misalnya kalau bos itu kalau dia ngelakuin apapun terserah. Karyawan melapor ya nggak akan dirumuin gitu ya. Kalau di Royal beda bro. Kalau di Royal itu kalau ada bos yang aneh-aneh gitu ya dan beberapa orang merasakan seperti itu akan dilaporin bro. Bahaya bro. Jadi bos itu nggak sewenang-wenangnya. Jadi bos itu harus baik-baik sama karyawan ya. Kalau apalagi kalau karyawannya itu pulang. Nah kalau dia agak sedikit dendam ya, agak sedikit dendam sama supervisornya, dia akan nulis bro. Dia akan nulis di komentarnya itu ya, aku nggak suka orang ini, dia ini ngasih ini ngasih ini ngasih itu. Nah kalau ada beberapa orang berkomentar seperti itu, 4 5 orang atau 7 orang atau 10 orang berkomentar seperti itu setiap dia pulang, dan komentarnya menunjukkan kepada orang orang itu, misalnya supervisornya agak sedikit kurang asem banget ya, dia bisa dipecat bro. Itu ya, gitu di Royal bro. Jadi untuk karyawan sama bos itu sama-sama enak sih ya. Jadi gitulah. Oke, sesuai dengan yang kulihat aja ya. Oke, baca PDF. Apakah ada orang dalam di kapal pesiar? Orang dalam, maksudnya ini orang dalam gimana? Aku nggak punya orang dalam bro di kapal pesiar. Di kapal pesiar itu ya sama aja semua. Aku nggak punya orang dalam bro ya. Sorry ya. Orang dalam ini kayak di Indonesia aja orang dalam ya. Oke, Bena Widianti. Bang, kita bawa baju putih sama celana hitam buat jaga-jaga. Berapa ya untuk yang di resto? Satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, nggak mungkin apa itu kalian dikasih apa namanya tuh? Dalam artian nggak dikasih pakaian. Yang pastinya kalian dikasih pakaian ya. Baru join pun kalian akan dikasih pakaian dan langsung kerja biasanya. Kalau ada kapal lain yang aku lihat itu katanya di training dulu untuk masalah restoran ya. Di training dulu aku pernah lihat di TikTok itu mereka pakai baju putih celana hitam. Nah saranku bawa aja satu-satu ya. Itu nggak sering dipakai kok, paling di awal-awal aja. Setelah itu kalian pakai pakaian kerja. Ya satu-satu aja bawa, jangan banyak-banyak, nanti koper kalian berat. Soalnya kalian pulang kan bawa gagapan bro ya. Pokoknya ke kapal besar itu jangan terlalu banyak bawa pakaian ya. Jadi pakaian maksudnya pakaian sehari-hari. Jangan terlalu banyak, Bro. Dikit aja ya, nanti di sana beli seperti itu. Pasti aja kalian pengen beli. Yang aku saranin sih kalau kalian pengen bawa pakaian itu ya kaos kaki. Kalau buat cowok ya, kaos kaki, singlet sama CD. Buat cewek juga ya, CD itu banyak yang bawa biar agak lama nyuci pakaiannya, ya. Ya di resto kan ini buat di resto ya, di restoran ya, bawa satu-satu aja jangan banyak-banyak ya. By the way, apakah ada pertanyaan lagi? Udah hampir 1 jaman nih, lagi 3 menitan. Apakah udah puas dengan jawabanku? Asik, udah puas dengan apa yang aku lihat di kapal pesiar aku ceritakan di sini? Aku akhiri aja ya. Ini aku pakai loh. Hey, bro, mati listrik ya. Mati listrik, bro. Kita lanjut besok lagi ya. Kita lanjut besok lagi ya. Aku masih listrik ini gelap banget ya. Gelap banget di sini. Halo, Mo, Papa, aku tahu nih mati listrik, Om. Sampai jumpa lagi ya. Besok ya. Pertanyaan selanjutnya besok kalian tanya ya. Bye bye. Oh, itu sih mati listrik. Jadi mati listrik, Om.